Sahabat jiwa, mari kita duduk sejenak, tarik napas perlahan, dan tenangkan batin. Karena apa yang akan kita bahas adalah pertanyaan yang begitu dalam, begitu halus, dan begitu dekat dengan inti perjalanan hidup kita. Sahabat jiwa, salah satu pertanyaan yang datang dari salah satu sahabat jiwa kita yang bertanya tentang apakah gambaran konkret hidup setelah mati dan fenomenanya seperti apa? Pertanyaan yang dari luar tampak sederhana, namun dari dalam menyimpan kerinduan untuk memahami hakikat diri, hakikat ruh, dan hakikat perjalanan kita setelah dunia ini. Untuk memahami kehidupan setelah mati, kita perlu menyadari satu hal. Mati itu bukan habis, bukan hilang, bukan lenyap. Mati adalah perpindahan wujud kesadaran. Seperti air yang berubah menjadi uap, wujudnya berubah, tetapi hakikatnya tetap sama. Begitu pula manusia. Tubuhnya berakhir, tetapi ruhnya tidak pernah padam. Karena itu gambaran konkret kehidupan setelah mati bukan terletak pada bentuk fisik, tetapi pada keadaan ruh yang bahkan jauh lebih nyata daripada dunia yang kita lihat sekarang. Bayangkan, sahabat jiwa, selama kita hidup, kita melihat melalui mata, kita mendengar lewat telinga, kita merasakan dengan kulit, dan menimbang segala sesuatu dengan pikiran. Tapi panca indera itu punya batas. Mata bisa tertipu, telinga bisa salah dengar, pikiran bisa keliru menangkap makna. Tetapi ketika ruh keluar dari jasad, ia tidak lagi bergantung pada semuanya itu. Ia melihat dengan cahaya hakikat yang ia bawa selama hidup. Di titik itulah, kehidupan setelah mati mulai terasa nyata, jernih tanpa tabir, jelas tanpa ragu. Para arif berkata, detik pertama setelah kematian adalah saat seluruh kebenaran tersingkap. Segala yang dulu samar menjadi jelas. Semua yang kita sembunyikan muncul begitu saja, tanpa bisa kita tutupi. Kebaikan yang selama ini hanya menjadi rasa, tiba-tiba menjadi ketenangan yang menyelubungi. Keburukan yang kita abaikan, berubah menjadi kegelisahan yang menyempitkan. Sahabat jiwa, kehidupan setelah mati bukan dunia kedua yang bentuknya mirip bumi. Itu hanyalah gambaran orang yang belum memahami hakikat. Dalam jalan makrifat, alam setelah mati adalah keadaan kesadaran, sesuai dengan apa yang kita bangun seumur hidup. Itulah sebabnya para guru sufi berkata, siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Karena setelah mati, yang pertama kali kita temui bukan makhluk lain, tetapi diri kita sendiri. Diri yang paling jujur, paling telanjang, tanpa topeng apapun. Fenomenanya seperti apa? Bayangkan saat kau tidur, tubuhmu diam, tetapi batinmu berjalan, melihat, dan merasakan. Namun kehidupan setelah mati lebih nyata daripada mimpi. Para arif mengatakan, dunia adalah mimpi dan mati adalah bangun dari mimpi itu. Saat ruh keluar, rasanya seperti tirai yang selama ini menutupi pandanganmu, tiba-tiba terbuka. Kau melihat terang atau gelap, bukan dari dunia luar, tetapi dari kondisi hatimu sendiri, dari cahaya atau kabut yang kau pelihara selama hidup. Jika seseorang hidup dengan dzikir, tawakal, tauhid, kesabaran, dan cinta kepada Allah, maka setelah mati ia disambut ketenangan yang melingkupi seperti pelukan lembut. Namun jika hati penuh iri, dolim, dendam, dan kelalaian, maka ia akan merasakan kegelisahan yang muncul bukan karena ada yang menyiksanya, tetapi karena ia bertemu pantulan dirinya sendiri. Maka benarlah kata para sufi, surga dan neraka dimulai dari hati. Sahabat jiwa, di alam setelah mati,
waktu tidak berjalan seperti di dunia. Tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada hari. Yang ada hanyalah keadaan. Ketenangan terasa panjang namun damai, kegelisahan terasa berat meski hanya sekejap. Kita tidak lagi mengejar waktu. Kita berada di dalam rasa yang kita bawa sendiri. Setelah mati, yang menyambut kita bukan tempat asing. Yang menyambut kita adalah apa yang kita bangun dalam diri kita. Jika kita membangun cinta kepada Allah, rasa itu menyambut kita sebagai kehangatan. Jika kita membangun kelalaian, rasa itu muncul sebagai kesempitan. Para sufi menggambarkan hidup setelah mati dengan dua gambaran yang sangat lembut. Pertama, seperti seseorang yang menanggalkan baju berat yang selama ini menekan tubuhnya. Ruh menjadi ringan, bebas, lapang. Kedua, seperti lampu yang tiba-tiba menyala di ruangan gelap. Dengan cahaya itu, seseorang melihat hakikat dirinya, apa adanya, tanpa bisa berbohong. Dan sahabat jiwa, kehidupan setelah mati bukan misteri yang jauh. Ia dekat, sangat dekat. Setiap kali kita tidur, kita sedang mencicipi sedikit dari keadaan itu. Tubuh diam, dunia terlepas, tetapi kesadaran tetap berjalan. Itu hanyalah bayangan kecil dari perjalanan ruh ketika benar-benar keluar. Karena itu para arif berkata, mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah apa yang kita bawa mati. Jika kita membawa cahaya, kita kembali kepada cahaya. Jika kita membawa gelap, gelap itulah yang menemui kita. Maka ketika kita bertanya, apakah gambaran konkret hidup setelah mati? Jawabannya, sahabat jiwa, yang konkret bukan bentuknya, tetapi rasanya. Bukan wujud luar, tetapi kesadaran dalam. Bukan dunia baru, tetapi pertemuan dengan diri yang sebenarnya dan kedekatan atau jauhnya kita dari Allah. Semoga penjelasan ini membuka sedikit tabir perjalanan hati kita. Semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini menjadi cahaya penyambut saat kita kembali. Semoga hati kita dipenuhi kesadaran, agar ketika ruh keluar, ia keluar dengan tenang. Kembali kepada yang maha indah dengan wajah berseri. Terima kasih sahabat jiwa sudah mendengarkan dengan hati. Jangan lupa follow. Don't forget to subscribe and thumb also comment at Rido Brown channel. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih jempol. Yadi Chanel Rido Brown. Terima kasih kakak.